Monggo Mas Eikal. Yo. Ayo, ngenteni opo? Moderatornya Sinanda. Ayo tak rewangi tangi turu. Moderatornya itu sapa sih? On. Direkam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum mengukur potensial membran dengan kelompok Dodi, Dwi Setiawan, Vinanda, Friskila, Muhammad Haikal Putri, dan Vina Aprilia. Dari kelompok 3. Tujuan mekanisme. Tujuan mahasiswa dapat memahami tentang fungsi potensial membran. 2. Mahasiswa mampu memahami tahapan dan potensial membran. 3. Mahasiswa dapat memodelkan potensial membran, istirahat potensial membran berjenjang, potensial aksi. Dasar teori. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding-dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisaran dari sekitar 50 hingga 200 mV. Semua sel memiliki tenggangan informasi membran yang plasmanya. Di mata tenggangannya ialah energi potensial listrik memisahkan pemanasan yang berluasan. Segmentasi sel bermanfaatan negatif dibandingkan dengan mekanisme seluler. Disebut oleh distribusi akanisme pada posisi membran yang berlawanan yang tidak sama dengan potensial membran bertindak sebagai baterai. Suatu sumber energi yang mengalami lalu lintas semua subsendi yang melintasi membran karena di dalamnya ada suatu negatif dibandingkan dengan luarnya. Wait. Kowe iki kowe moderator to, pembahasan iki Dwi yo meneng bae ra gelem. Terus ngomong disampaikan oleh Nah, kita dibagi kilo moderator Vinanda, tujuan dasar teori dan SS. Dwi pembahasan, Dodi tahap A dan B, Ila tahap C dan D, Vina potensial, Haikal kesimpulan, Putri apa ngomong? Ini siapa sih? Ya Allah, dosa banget ya. Suaramu kok ngono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinanda dengan kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum pengukuran potensial membran yang disusun oleh Dodi, Dwi Setiawan, Vinanda, Friskila, dan Muhammad Haikal, Putri, dan Aprilia. Untuk tujuan akan dibacakan oleh Dwi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tujuan 1. Mahasiswa dapat memahami tentang fungsi potensial membran. 2. Mahasiswa dari potensial membran. 3. Mahasiswa dapat membedakan potensial berjenjang, potensial aksi. Dasar teori. Potensial antara dinding sel luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang bersekitar minus 50 hingga minus 200 mV semuanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik. Pemisahan bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekster, distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan yang tidak sama, sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas, semua substansi bermuatan yang melintas membran. Karena di dalam sel itu negatif, membran ini mendukung transport positif kation ke dalam sel dan aneka rangsang terjadi pada otot dan saraf, dan pada saat itu potensial dalam keadaan istirahat. Namun jika terjadi beda aksi dan potensial berjenjang yang ditimbulkan oleh adanya depresi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Berikut data screenshot. Nah, ini ada beberapa data screenshot dari kelompok kami. 1 handphone, 2 laptop, 3 YouTube. Next. Google, 4 internet, 5 paket data atau wifi. Oleh Haikal. Terima kasih waktunya pembahasan. Saya akan bacakan adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam suatu membran sel yang berkisaran sekitar kurang 50 hingga kurang 200 mV. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibanding di luarnya. Di mana tangan ialah
energi potensial listrik pemisah muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida extracellular disebabkan oleh distribusi anion dan kat. Potensial membran bertindak seperti baterai, suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas. Semua substansi bermuatan melintasi potensial membran ini mendukung transport pasif keluar sel. Dengan demikian, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran, gaya kimiawi atau gradient concentration ion, dan gaya listrik atau pengaruh potensial membran pada suatu ion ini disebut gradient elektrokimiawi. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Sebagai contohnya, depolarisasi dari membran plasma diduga memiliki sel yang terprogram. Beberapa proses potensial istirahat, aksi, dan berjenjang maka melalui beberapa proses. Proses atau tahapan ini akan dibacakan oleh Mbak Vina. Yang pertama yaitu tahapan polarisasi. Merupakan tahapan potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada sebuah sel meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran. Yang kedua yaitu tahapan depolarisasi yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran, yaitu tahap repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi luar. Dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau rangsangan. Yang terakhir yaitu tahapan hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport. Beda potensial tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini. Dengan adanya beda potensial yang ketika di sisi dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda dan ketika membran tidak mempunyai potensial listrik atau normal, dan selanjutnya potensi membran akan dijelaskan oleh Budi. Ya, potensial membran istirahat. Potensial membran yang relatif statis dari sel diam dengan fenomena elektrokimia dinamis spesifik yang disebut potensial aksi dan potensial membran plus garis miring K plus ATP fase serta efek difusi ion yang terlibat dan potensi istirahat melintasi membran sel hewan. Terlepas dari dua yang terakhir, yang terjadi pada sel dapat bergerak, tegangan membran dieksitasi juga dapat mengalami perubahan sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan. Potensial istirahat ada karena perbedaan merbebelis membran natrium, kalsium, dan klorida yang pada gilirannya dihasilkan dari aktivitas fungsional penukar. Secara konvensional, potensial membran istirahat dapat didefinisikan sebagai nilai membran yang relatif stabil dan sel hewan dan tumbuhan. B. Potensial berjenjang, perubahan lokal pot membran yang diakibat adanya depolarisasi oleh sel membran yang menyebabkan potensial pada sedikit menjauhi potensial normal atau tidak melebihi ambang potensi aksi. Jarak pada potensial berjenjang terpantau dekat dengan kekuatan pada potensial reseptor, potensial pemicu, dan lain-lain. C. Potensial aksi, pembalik singkat pot permeabilitas membran terjadi akibat adanya hiperdepolarisasi oleh sel membran saat menjauhi potensial normal atau saat membran istirahat, di mana perubahan tersebut mencapai ambang jenjang terpantau jauh dengan kekuatan yang tetap kuat dan terjadi pada kontraksi otot siklet. Kesimpulan, membran sel mempunyai fungsi untuk membatasi muatan positif dan negatif di kedua sisi membran.
sedangkan potensial negatif dihasilkan oleh protein. Sel syaraf digunakan untuk menerima, memproses, dan mengirimkan pesan. Otot akan digunakan untuk sang tersebut tubuh kita dapat bergerak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak enak, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.